Mari saudara kita satukan hati kita. Haleluya Bapa, haleluya Roh Kudus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Bapa, terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih untuk sukacita Bapa yang Kau berikan pada pagi hari ini Tuhan. Sehingga Bapa akan bisa berkumpul Tuhan di rumah-Mu Bapa, di tempat ini ya Bapa. Tuhan, kami ingin memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami ingin meninggikan nama-Mu Yesus. Bapa, kiranya Engkau yang dengar setiap penyembahan kami ya Bapa. Kami hadir di sini ya Tuhan untuk memuliakan nama-Mu Bapa. Kau yang dengar Bapa setiap penyembahan kami Yesus. Haleluya Bapa. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk masuk ke dalam hadirat-Mu Yesus. Haleluya Bapa, haleluya. Oh Yesus.
Kami percaya Bapa, kuasa-Mu begitu nyata Bapa bersama dengan kami Bapa. Tidak ada yang mustahil ketika kami bersama dengan Kau Bapa. Kau Allah yang ajaib, Kau Allah yang luar biasa Bapa. Kami percaya dalam tangan-Mu Yesus. Kami membuka hati kami lebih dalam lagi Bapa. Kami mau sembah Engkau Yesus. Haleluya Bapa. Dekat padamu itu rindu kami Yesus.
Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan buat segala keindahan yang Kau berikan Tuhan. Hingga saat ini kami rasakan sungguh luar biasa Tuhan, terus terjadi dalam hidup kami Tuhan. Mujizat-Mu Tuhan, karya-karya-Mu Tuhan, selalu yang terbaik dan yang terindah buat kami semua Tuhan. Hingga saat ini Tuhan, inilah hati kami Tuhan, inilah rindu kami Tuhan, yang kami bawa hanya pada-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan semua pujian penyembahan pada hari ini semuanya dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, mujizat-Mu terus terjadi Tuhan hingga saat ini. Kami imankan, kami percaya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Yang lemah Engkau berikan kekuatan yang baru Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan. Yang sakit sudah Engkau sembuhkan Tuhan, dalam nama Yesus. Yang lemah Engkau berikan kekuatan yang baru Tuhan. Terima kasih Tuhan, hati kami semakin percaya hanya kepadamu Tuhan. Hingga saat ini Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu bekerja Tuhan, hingga pelosok-pelosok ruangan ini Tuhan dipenuhi dengan api kemuliaan yang daripada Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, hati yang bersuka cita Tuhan Engkau sudah berikan di dalam hidup kami Tuhan. Dan kami percaya terang-Mu terus terpancar di dalam kehidupan kami dan keluarga kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau memuji nama-Mu, mau bersorak-sorak Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Biarlah nama-Mu terus terang Tuhan dan terpancar di dalam rumah-Mu, di gereja Betani Jemaat Immanuel, di tempat ini khususnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, bagi kita yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan kita. Mari kita bangkit berdiri, kita beri fellowship satu dengan yang lainnya. Tuhan Yesus baik. Hari yang terindah Tuhan berikan buat kita semua. Amin. Haleluya. Kita naikkan satu pujian. Hari yang terindah. Hati
untuk memuji nama Tuhan? Sudah berkeringat? Belum ya, belum bercucuran. Oke, kita naikkan sekali lagi satu pujian. Kita tas lagi kiri kanan kita, biar Tuhan selalu berkuasa hidup kita. Haleluya. Oh, bangkitkan nama Yesus. Kita panggil Yesus setiap hari dalam hidup kita. Biar Tuhan berikan kekuatan bagi kita semua. Sama-sama katakan. Bangkit, surga nama Yesus. Amin. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita mau sama-sama memuliakan nama Tuhan, kita mau sama-sama mendengarkan firman-Nya, saudara. Amin. Mari kita satukan hati kita angkat penyembahan untuk Tuhan bila ku buka mata. Haleluya Yesus.
Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan yang Kau berikan ya Tuhan, khususnya di dalam ibadah raya kami di hari ini ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, Engkaulah yang menuntun kami, Engkau yang menyertai kami, Engkau yang pegang kami, sehingga ya Tuhan kami masuk ke dalam hadirat-Mu ya Bapa. Bapa, di hadapan hamba-Mu ini ya Tuhan, ada anak-anak yang Engkau telah pilih ya Tuhan. Biarlah anak ini Nathan ya Tuhan, Engkau urapi, Engkau jamah ya Tuhan. Jadikan Nathan ya Tuhan menjadi anak yang takut akan Engkau dan menjadi kebanggaan kedua orang tuanya ya Tuhan. Biarlah anak ini ya Tuhan akan menerima firman-Mu ya Tuhan, agar ya Tuhan menjadi penuntun kehidupannya ya Tuhan di setiap langkahnya ya Bapa, sehingga Engkaulah yang menentukan ya Tuhan masa depannya ya Tuhan yang penuh cemerlang ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Begitu juga dengan kakaknya Grace ya Tuhan. Kami percaya Bapa, Grace ini ya Tuhan, Engkau telah pilih ya Tuhan menjadi anak-Mu yang luar biasa ya Tuhan. Jadikan anak ini seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Kami percaya anak ini Engkau terus ya Tuhan dibentuk ya Tuhan agar menjadi takut akan Engkau dan menjadi kebanggaan kedua orang tuanya ya Tuhan. Berkati kedua orang tuanya ya Tuhan, Pak Darman dan Ibu Ana ya Tuhan. Biarlah mereka terus menuntun anak-anak ini ya Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Begitu juga di hadapan kami ada Gevo ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, walaupun anak ini ya Tuhan masih baik ya Tuhan, kami percaya Engkau terus menuntun anak ini ya Tuhan, menjadikan anak yang luar biasa, yang tangguh ya Tuhan, dan terus ya Tuhan mendekat kepada Engkau ya Bapa. Jadikan anak ini ya Tuhan menjadi anak yang takut akan Engkau dan menjadi kebanggaan kedua orang tuanya ya Tuhan. Berkati ya Tuhan kedua orang tuanya, Patrick dan Fania ya Tuhan. Biarlah kedua orang tuanya menjadi anak kedua orang tua yang takut akan Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih urapi jamaah kedua orang guru-guru sekolah minggu ya Bapa. Biarlah mereka ya Tuhan mengajar tentang firman-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Tiba saatnya kami akan menerima berkat-Mu, yaitu firman-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur, dan kami siap menerima berkat atas firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Terima kasih. Kembali lagi di saya yang firman. Ini tadi saya ada kirim PowerPoint, udah dikirim. Iya, maksudnya bisa ditampilin. Ada PowerPoint-nya? Nggak ada ya? Fania, aku udah kirim PowerPoint. Kirim ke HP kamu? Nggak ada. Oh, bisa kirim kemana PowerPoint-nya? Maaf nih, sebentar ya. Bisa nggak ya? Coba saya pakai dulu. Nggak bisa ya kayaknya. Di belakang ada WA? Ada. Coba sebentar ya, sambil saya iniin kirim. Sebentar. Naomi. Nggak ada. Nggak apa-apa. Saya coba membawakan firman pada hari ini, yaitu tentang Merry Christmas atau Natal. Saudara-saudara di sini, saya mengucap syukur dulu. Pertama-tama kita bisa berkumpul di sini di hari Minggu. Saya yakin pasti banyak saudara-saudara di sini itu yang mempunyai kegiatan di luar acara atau apapun. Mungkin undangan Natal ataupun undangan dari beberapa gereja tempat lain, tapi saudara boleh berkumpul di tempat gereja rumah Tuhan ini merupakan bukan suatu kebetulan, tetapi ini sudah rencana Tuhan. Dan kita memasuki dunia baru, yaitu nanti tahun depan di 2024 mungkin ada pemilu, mungkin nanti entah banyak kejadian apapun yang terjadi, tetapi yang kita percayai, yang kita harus mengerti bahwa tahun ini adalah kita sebentar lagi merayakan Natal di tanggal 25 Desember yang kurang lebih nggak ada 10 hari lagi ya. Sekarang tanggal 17, berarti kurang lebih tinggal 8 hari tinggal 8 hari lagi.
Nah, puji Tuhan, sebelum itu mungkin nggak akan ada pernah saudara-saudara yang bosan mendengar ini, semoga nggak bosan. Jadi saya akan membawakan judul dengan Merry Christmas atau dengan Natal. Seberapa banyak saudara? Apa tuh? WA siapa? Sebentar ya, coba sebentar, saya kirim dulu ya. Udah aku kirim. Udah dikirim? Bisa ditampilkan? Ini temanya ini menurut saya bagus karena saya mendapatkan hikmat. Karena saya yakin belum banyak saudara mengerti apa kata Merry Christmas. Merry Christmas atau Natal yang kita kenal diambil dari bahasa, kita bahasa satu-satu dulu ya. Merry Christmas. Jadi kita bahas dulu Mary. Mary itu bukan ibu gembala, bukan. Namanya sama, tetapi Mary itu adalah bahasa Inggris. Yang di Indonesia kan adalah dia seperti kata bahagia. Mary itu adalah ceria. Mary itu adalah selamat. Gitu. Kenapa nggak Happy Christmas atau wish you a Happy Christmas? Tapi kenapa wish you a Merry Christmas? Karena kata happy itu kan bahagia, ya kan? Sedangkan kita itu Merry Christmas, artinya kita itu harus lebih ceria lagi. Merry itu tuh di atas kata happy. Jadi Merry itu tuh lebih di atas dari kata bahagia. Nah, Merry Christmas. Oke, boleh ditampilkan selanjutnya dulu. Jadi tujuannya pada pagi hari ini saya membawakan firman Tuhan. Boleh di next? Next dulu. Jadi tujuan kita membahas ini adalah kita akan membahas yang namanya bisa di next? Belum, masih di sini? Enggak, next lagi, satu slide lagi ke depannya. Di enter aja atau enggak digeser ke kanan ke kiri. Jadi tujuannya adalah kita itu akan belajar asal usul kata Merry Christmas atau Natal. Keduanya kita akan belajar pengertiannya dari kata itu tersebut, dan ketiganya kita mengerti maknanya dan tujuan dari Natal tersebut. Nah, kata Merry Christmas, Merry itu kan kita harus lebih di atas kata happy. Kita harus di atas bahagia. Kita harus ceria. Ini adalah bulan sang kelahiran Tuhan Yesus Kristus di tangan. Nah, ini pengertian sebelumnya ini pengertiannya nanti kita bahas di pengertian. Nah, maknanya enggak sebelumnya. Ini terlalu next. Mundur dulu. Bisa? Nah, jadi Mary kita udah bahas ya. Jadi Mary itu di atas kata happy. Kita jangan hanya cuma bahagia doang, tapi kita harus ceria. Kita harus lebih dari kata bahagia. Kita harus lebih dari kata sukacita. Sebelumnya. Nah, kalau kata Christmas diambil dari kata bahasa Yunani atau bahasa yang diambil sama orang-orang zaman dulu, orang Portugis. Dia menyebutkan Christis Measis. Nah, kata Christmas itu sebenarnya adalah bahasa Inggrisnya Mass of Christ, yaitu Misa Kristus. Misa itu adalah perayaan yang sebenarnya dalam ini pengertiannya dulu ya. Jadi ini dalam kegiatan pengerja dari gereja Katolik sebenarnya. Christmas diambil dari bahasa Christis Measis atau bisa dibilang Misa Kristus. Artinya adalah lahiran Tuhan Yesus gitu. Kelahirannya Kristus, kelahirannya Yesus. Nah, jadi lalu Natal itu apa? Natal juga sama, diambil dari bahasa Latinnya adalah natalis atau dies natalis yang berasal dari bahasa Latinnya lahir. Jadi Natal itu adalah kata lahir. Nah, kalau digabungkan adalah selamat hari Natal, berarti artinya ada selamat hari lahir untuk Tuhan Yesus kita. Nah, jadi ini semua udah ini tujuan firman hari ini ya. Mengetahui asal usul kata Merry Christmas atau Natal, mengerti arti kata Natal, mengerti maknanya Natal, dan tujuan Natal itu apa? Apakah kita hanya cuma sekedar ya udah Natal, Merry Christmas, Happy New Year, Merry Christmas and Happy New Year, gitu kan? Enggak, sebenarnya ada tujuannya saudara-saudara. Next, kita setelah mengerti arti kata Natal, selanjutnya, nah, Merry, ya kan? Bahasa Indonesia selamat. Lebih dari kata bahagia.
Christus Mesias bahasa Inggrisnya. Jadi Christmas itu yang tadi bahasa Inggrisnya adalah Mass of Christ, Misa Kristus. Biasanya ini dipakai sebenarnya hanya di gereja Katolik, tetapi kita pakai juga karena ini sama-sama kita memperingati hari lahirnya Tuhan Yesus. Selanjutnya Natal atau Natalis. Nah, Natal itu adalah bahasa Latinnya, bahasa Indonesianya adalah lahir. Jadi Merry Christmas artinya adalah kita ceria, kita bahagia, kita bangga bahwa Sang Juru Selamat lahir. Nah, selanjutnya setelah kita mengerti asal-usulnya, next, jadi kita akan belajar tentang maknanya. Boleh dimajui? Bisa? Ya? Oke, jadi kita belajar makna Natal ya. Makna Natal itu yang saya rangkum ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pertama adalah makna Natal itu pengorbanan, saudara-saudara. Natal itu bukan soal tentang kita itu cuma merayakan, hanya mengucapkan bahagia, tetapi Natal itu adalah pengorbanan. Ini itu ada ayatnya sebenarnya. Di next saja nggak apa-apa. Pengorbanan. Kenapa sih pengorbanan? Apa yang saudara paham tentang kenapa Natal itu pengorbanan? Sebenarnya ada di Yohanes 3 ayat 16. Jadi di situ diceritakan bahwa kasihnya kepada manusia yang berdosa, Allah rela mengorbankan anaknya yang tunggal Yesus Kristus agar manusia terbebas dari dosa. Nah, inilah pengorbanan yang mulia gitu. Inilah yang harus kita rasakan. Jadi Natal itu bukan soal kita merayakan yang happy-happy saja, tetapi kita harus mengerti pengorbanan apa sih yang dirayakan gitu. Jangan hanya yang kita melihat ke mall, jalan-jalan, Merry Christmas, banyak pohon Natal, kita merangkai ini semua, tetapi ini ada maknanya gitu. Bisa dibilang ini bangun pengorbanan, bikin pohon tempel gini, karena pengorbanannya apa? Meluangkan waktu untuk dekorasi yang mungkinnya kita harus jalan-jalan. Ini tuh merupakan semua pengorbanan. Jadi makna Natal itu yang pertama adalah pengorbanan, saudara-saudara, ya kan? Bahkan di dalam Alkitabnya pun dikatakan bahwa Maria dan Yusuf orang tuanya mengorbankan perasaan mereka. Kenapa mengorbankan? Karena mereka itu pada zaman dulu sebelum melahirkan Tuhan Yesus, mereka itu tidak menikah. Mereka belum menikah. Di dalam Alkitabnya mereka belum menikah, tetapi Maria sudah mengandung Roh Kudus. Yang artinya mereka itu mempunyai pengorbanan. Ini tuh bisa dibilang sama seperti materi yang hari Rabu saya bawakan, bahwa Maria mengorbankan perasaannya bahwa dia yang belum menikah tapi dia hamil. Dan pada hukumnya zaman dulu, orang yang belum menikah tapi hamil itu pasti dianggap tercela gitu. Tapi apakah Tuhan Yesus tidak berbuat sesuatu kepada Maria? Oh tidak. Tuhan Yesus itu malah memberikan Maria itu kekuatan yang luar biasa gitu kan. Nah, inilah pengorbanan yang mereka rasakan. Dan ini yang harus kita ingat. Jadi bukan hanya senang-senangnya saja, tetapi ada pengorbanan yang luar biasa yang Tuhan Yesus sudah berikan gitu. Dia pertama, Allah mengorbankan anaknya yang tunggal. Di dalam ceritanya Yohanes 3 ayat 16 tersebut, ya kan? Kepada manusia berdosa Allah rela mengorbankan anaknya yang tunggal Yesus Kristus agar manusia terbebas dari dosa. Nah, kita itu udah luar biasa. Juga Yusuf dan Maria harus berkorban perasaan di hari lahir Tuhan Yesus kepada mereka belum resmi yang sebagai suami istri gitu. Jadi kalau dalam dunia nyatanya yang sekarang, ketika ada seorang perempuan yang punya mungkin pasangan yang belum menikah ya, hanya sekedar pacar yang mau akan merencanakan pernikahan, tetapi wanitanya udah hamil duluan. Wah, si Yusuf pun zaman dulu juga mengatakan, sepertinya akan kuceraikan ini si Maria gitu. Maksudnya cerai belum pada saat nikah, apa tidak jadi nikah gitu kan. Tetapi mereka menerima tanggung jawab yang besar. Mereka yang memikul salib yang luar biasa karena mereka akan menjadi orang tuanya dari Allah Bapa kita. Rela datang ke dunia menjadi sama seperti manusia. Ya kita tahu, semua yang kita pahami dan kita pelajari bahwa Allah itu kan levelnya ada di atas kita nih, di atas kita. Tetapi kenapa dia mau setara sama kita? Karena Natal itu bisa dirasakan oleh semuanya.
Natal itu tidak hanya yang kaum atas saja, bangsawan gitu, tidak. Bahkan orang-orang kecil, bahkan manusia berdosa pun pasti bisa merayakan Natal sebenarnya. Nah, inilah kenapa solidaritas, kesetaraan, ada rasa mau ingin kebersamaan. Tuhan Yesus yang Allah Bapa yang paling tinggi yang kita kenal, Sang Juru Selamat, dia rela lahir menjadi sama seperti manusia, menjadi serupa dengan kita yang berdosa. Dia mau loh sama seperti kita, dia mengerti loh. Dia ingin sekali bahwa Tuhan Yesus yang mau lahir di dunia, dia juga mau yang memikul salibnya. Nah, kita tuh harus mencontoh Tuhan Yesus. Nah, jadi Natal itu setelah pengorbanan, kita mengerti bahwa kita itu semua harus kita anggap sama ya saudara-saudara. Kita jangan menganggap kita itu lebih tinggi. Mungkin secara ekonomi, secara pendidikan, secara macam-macam hal di luar sana, kita itu beda. Kita ngerasa kayak kita itu lebih mulia, kita itu nggak berdosa. Oh tidak, bahkan Tuhan Yesus saja mau seperti kita. Dia mau setara sama kita, ya kan? Dia memang lahir ke dunia tanpa dosa, tanpa tercela gitu. Nah, kita yang lahirnya ya mungkin kita punya dari kecil udah ada dosanya, tapi dosa kita itu sudah ditebus sama Tuhan Yesus, ya kan? Karena pengorbanannya Tuhan. Nah, selanjutnya makna dari Natal yang ketiga adalah sederhana. Kenapa sederhana? Tuhan Yesus lahir bukan di rumah sakit ataupun di klinik. Tuhan Yesus lahir di kandang domba. Tuhan Yesus kan luar biasa ya. Allah Bapa kita tuh luar biasa. Dia bisa milih kok siapa yang dia mau dilahirkan. Dia mungkin mau dilahirkan di Raja Romawi, jadi orang bangsawan. Tidak, ya kan? Tuhan Yesus tuh sebenarnya bisa milih. Dia mau lahir di kerajaan, tetapi dia tidak memilih itu juga. Dan Tuhan Yesus itu bisa aja dia lahir di kalangan-kalangan orang penting, ya kan? Bangsawan, kaisar, ya kan? Atau enggak yang bergelimang harta, yang duitnya banyak segala macam. Ini ada di ceritanya di Lukas 2 ayat 4-7. Tetapi dia memilih sederhana mungkin. Sederhananya dari mana? Dia lahir dari keluarga tukang kayu. Nah, siapa saudara di sini yang beranggapan yang mungkin kita lahirnya udah sederhana sekali, saya lahir di dukun, atau enggak saya lahir di tempat-tempat yang tidak memungkinkan untuk lahir. Tetapi Tuhan Yesus lahir lebih hebat lagi daripada kita. Siapa yang sangka dia lahir di kandang domba, malam hari lagi. Wah, luar biasa kan saudara. Kita mungkin malam hari ya kalau sakit perut enak tinggal ke rumah sakit sekarang, atau enggak pun ke klinik, atau enggak ke bidan, masih ada lah. Tetapi kita harus menjadi sederhana terlebih dahulu. Ini yang Tuhan Yesus ajarkan, bahwa untuk menjadi hebat, untuk menjadi mulia seperti Tuhan Yesus, tidak perlu dari orang-orang yang hebat. Bahkan justru kita-kita ini dari gereja yang sederhana bisa menjadi luar biasa seperti Tuhan Yesus, ya kan? Jadi kita setelah belajar pengorbanan, kita juga belajar tentang kesetaraan hidup kita juga belajar sederhana. Lalu kita belajar tentang maknanya Natal itu adalah universalitas atau universal, artinya semua. Kenapa? Di dalam itu ada ceritanya juga di Lukas 2:10, bisa dibuka nanti saudara-saudara. Universalitas karena Natal bagi semua orang dari segala bangsa. Artinya adalah tidak hanya kita yang umat Kristiani, tetapi orang-orang di luar sana yang mungkin agama seberang, kepercayaan yang lain juga sama, bisa mereka Natal. Bukan caranya mereka ke gereja gitu, ya kan? Mungkin ada yang namanya mall, pasar malam, mereka melihat pernak-pernik Natal, ya kan? Secara tidak langsung mereka tuh merayakan kayak, bentar lagi Natal. Natal itu kan sudah ditentukan sebagai hari libur Indonesia. Jadi mereka tuh semua merayakan sebenarnya, walaupun mereka tidak ke gereja, tidak berdoa, tapi mereka merasakan perasaan Natal gitu. Jadi Natal itu enggak cuma hanya umat Kristiani, tetapi semua segala bangsa, universal, tidak memandang ras, agama, suku dan budaya. Semuanya pasti merasakan, dari ujung bumi sampai ke ujung bumi dunia. Semuanya pasti merayakan Natal, gitu kan?
Ya kita melihat jalan dikit, ih pohon Natal gitu. Saya pernah lihat ke mall gitu kan ya, banyak kepercayaan mungkin ada pegawai toko ataupun orang-orang yang biasa-biasa, anak-anak ya kan, yang dari luar datang ke mall, mereka foto-foto, mereka seneng loh foto di pohon Natal, itu seneng. Apalagi mereka ketemu yang namanya Santa Claus ataupun Sinterklas seperti ini ya kan, karena mereka tuh nggak lihat gitu loh, oh inilah anak-anak gitu kan. Sinterklas itu juga kagak mungkin dong dia ngasih kamu apa kepercayaannya Kristen, oh yaudah kamu dapat hadiah gitu, enggak. Tetapi anak-anak yang lucu gitu kan, anak-anak yang mau main-main, yang happy segala macam, ketika dia ketemu Sinterklas pun juga ngasih gitu. Jadi kita jangan melihat Natal itu tuh hanya untuk umat Kristiani, tidak. Justru kita yang harus merayakan semuanya. Kita harus membangun aura-aura terbesar gitu, maksudnya. Jadi orang-orang sekitar kita merayakan Natal gitu loh, ya kan, merasakan Natal ya kan. Mungkin Natal itu tuh nggak hanya tentang selalu jalan-jalan ke mall, pasar malam, tetapi di rumah pun bisa kok, ya kan. Yang Natal kita bikin makanan, ya kan, kita bagi-bagi ke tetangga gitu kan, ya kan. Ini adalah Natal, malam Natal kita masak banyak, kita bagi-bagi ke tetangga. Inilah namanya universal. Jadi dari segala bangsa kita pasti merayakan Natal. Jadi nggak cuma hanya soal tentang umat Kristiani saja yang merayakan, tetapi semuanya saudara-saudara. Lalu selanjutnya makna Natal itu adalah sukacita besar. Aduh, itu seperti saya salah ketik. Harusnya sukacita besar, bukan sukacita. Jadi kenapa ada kata sukacita besar, bukan sukacitanya aja? Karena kita telah ditebus, di mana kita yang tadinya sudah terbelenggu dosa dan tidak selamat, karena Natal ini adalah awal dari sukacita besar kita. Kenapa? Karena Sang Yesus lahir, artinya kita udah pasti selamat. Ini rencananya Tuhan. Tuhan Yesus lahir, dosa kita ditebus. Nah, Yesus lahir, kita dijamin masuk surga. Kita yang percaya, luar biasa. Ini tuh bukan cuma soal sukacita kayak, wih kita dapat berkat, wih kita happy, sukacita berbagi. Tapi ini sukacita besar. Ini yang gak ada harganya saudara. Gitu. Mungkin kalau kita mau dapat keuangan, mungkin kita kalau mau dapat uang atau apa, kita harus bekerja, gitu kan. Kita harus banting tulang dulu. Tetapi ini adalah sukacitanya itu lebih besar lagi di Natal. Kenapa? Ya Tuhan Yesus lahir, kita tanpa harus kerja loh saudara. Kita tanpa harus berbuat sesuatu, kita cuma perlu, aku percaya kepada Tuhan Yesus Sang Juru Selamat. Dia yang menebus dosa kita dan kita pasti masuk surga. Nah, ini kita nggak perlu usaha saudara-saudara, kita hanya berkata dan kita cukup percaya. Sukacita apa lagi yang lebih besar daripada ini? Selain kita ditebus, nggak ada saudara-saudara. Inilah sukacita kita yang paling besar sekali. Bahwa kita hidup hanya cukup percaya aja kepada Tuhan Yesus, kita sudah selamat. Ini luar biasa banget sih. Ini nanti saudara juga bisa baca ataupun di foto dalam Lukas 2 ayat 13 sampai 14. Lalu makna Natal selanjutnya adalah kemenangan. Nah, ada lagunya deh, saya lupa lagu yang ku menang bersama Yesus Tuhan, ku menang di dalam peperangan, ya kan? Nah, inilah kalimat ini, lagu ini diambil dari Lukas 1 ayat 50 sampai 54. Ini cukup panjang sih sebenarnya kalau saya baca itu Lukas 1 ayat 50 sampai 54, tapi saya rangkum karena Tuhan Yesus lahir, artinya adalah kuasa iblis dipatahkan. Kejahatan akan segera berakhir. Kenapa kejahatan akan segera berakhir dan kuasa iblis dikalahkan? Siapa yang bisa mengalahkan kekuatan iblis? Apakah kita yang berdosa? Kita tidak bisa. Tetapi dengan Tuhan Yesus lahir, dengan Allah Bapa yang mengorbankan anaknya yang tunggal ke dunia, itu berarti sebentar lagi kekuasaan akan berakhir. Kita akan bebas, ya kan? Tinggal tunggu waktunya saja sih sebenarnya saudara-saudara. Ya, jadi dalam pembelajaran hari ini, setelah kemenangan, artinya kita tuh udah pasti menang.
Jadi ini beda dengan sukacita besar. Kalau sukacita besar artinya kita itu udah selamat, bebas dari dosa. Tetapi kemenangan itu adalah bahwa kita akan dihalau dari segala kejahatan, kita akan dihalau dari kuasa iblis segala macam, karena kita bersama Yesus Tuhan yang udah lahir. Dari zaman dahulu, mungkin 2000 tahun yang lalu atau 3000 atau berapa ribu tahun yang lalu ya kan, yang kita kenal Tuhan Yesus lahir, kita banyak banget loh kuasa iblis yang dipatahkan. Dari maut, yang mulai dari orang mati yang dibangkitkan, ya kan, bayangkan orang mati bisa dibangkitkan. Itu kan sebenarnya yang tubuh raga mati tapi bisa dihidupkan lagi. Itu karena apa? Karena Tuhan Yesus gitu, ya kan. Dia yang memberikan kita kemenangan, kita yang diangkat, kita yang luar biasa sekali. Nah, setelah kita mengerti maknanya, pengorbanan, solidaritas, kesederhanaan, terus kita universalitas, sukacita besar dan kemenangan. Setelah kita mengerti maksudnya, maknanya, lalu tujuannya untuk apa? Kita merayakan Natal. Nah, ini di slide selanjutnya, boleh ditampilkan tujuan Natal. Jadi ketika istri Zakaria Elizabeth melahirkan anak, maka Zakaria penuh Roh Kudus dan bernubuat. Dalam nubuat tersebut yang dikenal sebagai nyanyian pujian Zakaria, atau dalam istilah Latin Benedictus, Zakaria menyingkapkan tujuan sebenarnya dari kelahiran Yesus Kristus di dunia. Nah, inilah tujuannya. Jadi saya bahas singkat. Genapi janji Tuhan kepada Daud, lepaskan manusia dari dosa. Genapi janji Tuhan kepada Abraham, beribadah kepada Tuhan secara benar. Ini nanti saudara bisa baca di ayat Lukas 1, 67 sampai 75. Ini panjang. Saya akan jelasin satu-satu. Genapi janji Tuhan kepada Daud. Jadi Zakaria menyebutkan 4 tujuan akhir kelahiran Yesus di bumi, khususnya bagi umatnya pada masa itu. Dalam pemahaman Zakaria dan pemahaman orang-orang Israel secara umum, umat Allah dipahami sebagai keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub, atau singkatnya bangsa Israel. Jadi kita itu semuanya berasal dari keturunan Abraham, gitu loh saudara-saudara. Tetapi umat Allah yang kita pahami sebagaimana dalam Alkitab Perjanjian Baru adalah gereja. Gereja adalah kumpulan orang-orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, baik orang Yahudi maupun non-Yahudi, gitu. Jadi kita tuh mengerti ya, pertama ya, bahwa tujuan dari Natal ini itu dari kelahiran Tuhan Yesus pun itu bukan hanya untuk kita, tetapi untuk orang yang non-Yahudi juga gitu. Semuanya. Karena Allah Bapa itu tidak memandang tidak memandang hanya kita saja, tetapi Dia memandang semuanya. Kita aja dipandang dari ujung rambut sampai ujung kaki. Artinya semuanya dalam tubuh kita Tuhan Yesus lawan. Tuhan Yesus selalu memperhatikan setiap detil umat ciptaannya. Kita tuh semua satu dunia ini, mau yang percaya atau maupun yang belum percaya, semua Tuhan Yesus lawan. Tuhan Yesus menjagai kita gitu, ya kan? Orang di luar sana, siapa yang tidak merasakan matahari? Semuanya merasakan matahari. Siapa yang tidak merasakan oksigen? Semuanya merasakan oksigen. Apakah orang yang hanya percaya aja kepada Tuhan Yesus yang boleh punya rumah? Oh tidak, banyak kok orang-orang yang tidak percaya Yesus punya rumah gitu. Siapa yang tidak mendapatkan sesuatu berkat dari Tuhan? Semuanya pasti dapat gitu. Kita boleh injek di bumi aja, di tanah, di jalanan segala macam yang kita injak, dan bahkan kita boleh makan. Itu semua adalah karya dari Tuhan gitu. Nah, jadi tujuan kelahirannya itu, saudara-saudara, bahwa Tuhan Yesus itu tidak hanya untuk kepentingan umatnya aja, tetapi orang Yahudi maupun non-Yahudi, artinya adalah orang yang keturunan dari Abraham maupun bukan, semuanya itu Tuhan Yesus jaga gitu. Lalu tujuan yang pertama, genapi janji Tuhan kepada Daud. Kenapa nih? Untuk menggenapi janji Tuhan kepada Daud, kedatangan Yesus ke dunia merupakan penggenapan janji atau nubuatnya kepada Daud, raja terbesar Israel. Daud adalah orang pilihan Tuhan, kepada yang Tuhan telah berfirman bahwa tatanya akan dibangun turun-temurun, pemerintahan Daud tidak akan berakhir. Nah, luar biasa, pemerintahan Daud tidak akan berakhir. Sekarang memang pemimpin kita bukanlah seorang Daud. Memang pemimpin kita itu bukan dari orang Israel. Memang pemimpin kita itu bukan dari
asal-usulnya, tetapi di sini dia menggenapi janji firman-Nya Tuhan. Kelahiran Tuhan Yesus, dia menggenapi janjinya bahwa pemerintahannya tidak akan berakhir. Artinya adalah di sini gereja masih tetap ada karena ini adalah pemerintahan dari Tuhan. Tuhan selalu melawat setiap rumah-rumah ibadahnya. Ya, bayangin dari zamannya Daud yang percaya Tuhan Yesus sampai sekarang, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, sampai Masehi sampai sekarang, kita semuanya itu selalu percaya bahwa selalu ada kerajaan. Pemerintahan Tuhan atas hidup kita nggak akan pernah berakhir, ya kan? Kepada saudara-saudara semua nggak akan pernah berakhir. Nah, inilah janjinya Tuhan kepada keturunannya semuanya, bahwa Tuhan Yesus tidak akan pernah berakhir dalam hidup kita. Pemerintahannya itu selalu tetap ada. Mungkin, tapi kenapa kok saya tidak merasakannya pemerintahan Tuhan dalam hidup kita? Kenapa Tuhan tidak ada hadir dalam rumah saya? Tidak ada bisa membuat masa depan saya indah? Stop dulu sampai di situ. Kita tidak tahu masa depan, ya kan? Kita tidak tahu ke depannya apa. Kalau kita hanya cuma bisa berdoa bahwa masa lalu yang kita yang susah, keadaan kita yang terdahulu bisa kita lewati, pasti masa depan juga akan bisa kita lewati semua, asalkan kita semua bersama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang memimpin kita, ya kan? Mungkin saya dari Jakarta sampai ke Bekasi enak, orang-orang yang bawa kendaraan. Tetapi kalau saya nggak punya Tuhan Yesus, saya di jalan bisa kenapa-napa sebenarnya. Bisa aja kayak seperti ban kempes, mobil nggak mau gerak, ya kan? Tetapi karena ada pemerintahan Tuhan, karena Tuhan yang menjaga saya, keluarga saya, anak saya, jadi sehingga kita boleh hadir di rumah Tuhan. Saudara-saudara sini juga saya percaya gitu kan. Mungkin ada dari keluarga-keluarga yang rumahnya jauh, datang ke sini agak sulit gitu kan. Tadi seperti saya dengar ada saudari Filia ya, yang naik kendaraan umum ya kan, ojek online, dibawa sampai nyasar ke sana sini, tapi sampai juga kok kalau udah Tuhan udah kamu nyasar boleh, tapi entar kamu kesini lagi, pasti kesini lagi, ya kan? Kayak umat-umatnya Tuhan Yesus ya kan, nyasar di padang gurun selama 40 tahun, ujung-ujungnya balik lagi, ujung-ujungnya pasti akan percaya sama Tuhan. Nah inilah pemerintahan Tuhan itu tuh nggak akan ada habisnya. Ya kan, mau 40 tahun, 50 tahun, 60, 70, bahkan dari perjanjian baru sampai sekarang kita bisa mengerti loh. Alkitabnya aja ada. Berarti artinya apa? Masa kejayaan Tuhan Yesus itu nggak akan pernah berakhir. Inilah tujuannya. Genapi janji Tuhan kepada Daud, bahwa dia berkata kepada Daud, pemerintahan kau tuh nggak akan pernah berakhir. Jadi ternyata yang dimaksud dengan tahta atau pemerintahan di sini bukanlah secara harfiah dalam arti politik, tetapi secara rohani gitu. Lalu Yesus akan menjadi raja dan Tuhan atas umatnya, dan hal ini akan benar-benar menjadi nyata tatkala ia datang untuk kali kedua sebagai raja dalam kerajaan mesianik atau kerajaan 1000 tahun, milenium. Nah, kalau bagi yang som tuh pasti belajar tuh, ya kan, yang som-som ya kan, tentang kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, terus kita ada merasakan masa damai selama 1000 tahun, itu Tuhan Yesus tetap memerintah. Bayangin, mau 1000 tahun aja Tuhan Yesus tetap memerintah. Artinya adalah kita secara rohani, kita nggak akan pernah habis. Kita selalu dipimpin sama Tuhan Yesus. Jadi inilah Natal, tujuannya kita merayakan Natal, supaya kita selalu ingat kepada Tuhan, supaya kita selalu mengerti. Jadi bukan cuma hanya Natalnya aja kita, oh cuma lahir ya udah. Kalau manusia kan lahir ya udah happy birthday, selamat, udah umur yang ke setahun, 2 tahun, 3 tahun. Tapi habis itu lupa. Ya kan? Saya yakin orang-orang di sini pasti tidak ingat yang kakek-kakek, nenek-nenek yang 5 generasi ke atas pasti udah nggak tahu. Mentok kita sebagai anak, kita ingatnya kakek punya bapak. Ya kan? Kalau siapa yang ingat di sini yang punya kakeknya lagi? Pasti nggak ada kan? Orang tuh pasti lupa gitu loh. Siapa sih kakek saya? Siapa sih kakek saya punya kakeknya lagi? Udah nggak inget. 3 generasi ke atas itu udah nggak inget. Ya kan? 4 generasi, 5 generasi ke atas itu udah nggak inget gitu. Ya kan? Seperti anak saya gitu. Udah manggil bapak gembalanya Kungkung, ya kan? Kungkung. Mungkin dia akan inget
dia masih punya Ami. Berarti kalau Ami manggilnya apalah, Mak Oco ya. Panggilan nama Oco. Tapi dia udah nggak inget Ami punya orang tua tuh siapa. Dia nggak akan inget, ya kan? Tetapi Tuhan Yesus itu selalu memberikan, tapi kejayaan Tuhan Yesus itu selalu kita ingat sepanjang masa. Jadi kita tuh nggak akan pernah lupa gitu. Dari kecil kita ajarkan. Nah inilah kerajaan Tuhan yang nggak akan pernah berakhir, saudara-saudara. Oke, jadi itu genapi janji Tuhan. Janji Tuhan yang pertama sudah digenapi sama Daud. Lalu yang kedua, lepaskan manusia dari dosa. Nah, luar biasa. Untuk melepaskan manusia dari dosa, ini nanti di yang ayat ke-71-nya, Lukas 1:71, tujuan kelahiran Tuhan Yesus itu adalah untuk melepaskan kita dari musuh. Musuh di sini diartikan secara rohani yaitu dosa dan iblis. Manusia telah terbelenggu oleh dosa sejak kejatuhan manusia pertama. Siapa saudara? Manusia pertama? Adam. Nah, manusia pertama tuh baru dibentuk sama manusia. Mungkin Adam awalnya itu belum berdosa. Lalu datanglah teman pendamping hidupnya, Hawa, yang diambil dari tulang rusuknya, dan akhirnya jatuh dalam dosa berdua lagi. Waduh. Jadi dari dasarnya aja kita itu udah berdosa, saudara-saudara. Dan kita itu nggak akan pernah bisa selamat. Kita itu memang sudah berdosa sih dari lahir. Tetapi untungnya adalah kita sebagai umat yang percaya, luar biasanya Tuhan Yesus masih mengampuni kita. Tuhan Yesus masih mengorbankan hidupnya untuk menebus dosa kita. Siapa yang di sini mau hidupnya untuk berkorban seperti Tuhan Yesus, yang mau diseret-seret, pakai mahkota duri, ngangkat kayu salib gitu kan? Ya, terus belum tentu kita udah mengikuti apa yang kejadiannya Tuhan Yesus, yang sampai diseret-seret, disabet-sabet, pakai mahkota duri, disalibkan. Belum tentu pengorbanan kita itu bisa untuk menebus seluruh manusia. Gak akan bisa. Tetapi hanya anak Allah doang, anak yang kudus, yang tidak bercerai dari lahir, yang mengorbankan semuanya. Dialah yang sanggup dan dialah yang bisa. Jadi tujuannya itu udah beres nih setelah genapi janji Tuhan yang kita rasakan sampai sekarang ya, bahwa kerajaan tidak akan pernah berakhir. Lalu yang kedua, lepaskan manusia dari dosa. Lepaskan manusia dari dosa ini itu kita bisa merasakannya kok, gitu. Ya, memang secara harafiah, secara umumnya artinya kita masih ada dosa-dosa yang kita rasakan. Tetapi yang bisa melepaskan kita dari dosa itu contohnya adalah sederhananya ketika kita akan berbuat sesuatu, ketika kita akan melakukan sesuatu, ataupun kita berkata sesuatu yang bohong, ada larangan dari Tuhan Yesus, ada larangan dari hati kita, Roh Kudus yang bekerja. Kayak seperti ada teguran, kayak kamu jangan berkata seperti ini, nanti kamu salah, itu bohong, itu dosa. Nah ini caranya Tuhan Yesus melepaskan kita dari dosa. Ya, Tuhan Yesus itu berusaha semaksimal mungkin untuk anak-anaknya lepasin kita dari dosa. Yang tadinya kita mungkin dulu adalah gampang membunuh orang, sekarang kita tahu ya, bunuh orang itu dosa. Jadi akhirnya kita itu tertahan untuk tidak membunuh orang. Yang mungkin masih banyak ada orang lah yang 1-2 dari kita yang bunuh hewan, yang bunuh apa. Tetapi Tuhan Yesus pasti akan menyadarkan sebelum kita bertindak. Kalau kita benar-benar percaya sama Tuhan Yesus dan kita benar-benar dosa kita sudah lepas, itu pasti ada bentrokan di hati kita, di pikiran kita, bahwa kita tidak akan melakukannya karena kita tahu itu adalah dosa. Kayak bohong itu dosa, membunuh itu dosa. Nah inilah Tuhan Yesus yang berusaha untuk melepaskannya. Jadi segala upaya manusia untuk menyelamatkan dirinya dari dosa adalah sia-sia sebenarnya. Tetapi korban-korban persembahan, kesalehan, amal ibadah, dan segala ritual agama tak mampu menyelamatkan kita juga nih dari dosa-dosa. Karena itu Yesus yang adalah Tuhan sendiri rela datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Jadi hanya Dia saja yang bisa menyelamatkan kita dari dosa, kutuk, dan maut. Lalu lanjut, tujuan dari Natal ini, dari kelahiran Tuhan Yesus adalah genapi janji Tuhan lagi kepada Abraham. Kenapa ini? Diceritakan di sini bahwa kedatangan Yesus ke dunia sebagai manusia juga merupakan penggenapan janji Allah kepada Abraham.
Di kitab Kejadian 12 ayat 1 sampai 3, Allah telah berjanji kepada Abraham, nenek moyang bangsa Israel, bapa orang beriman, bahwa olehnya seluruh bumi akan diberkati atau diselamatkan. Nah, dulu sebelum Abraham lahir, masa-masa dari Adam sampai ke Abraham, sampai itu kan banyak sekali itu melewati berapa ratus tahun, berapa ribu tahun. Mereka itu semua belum selamat, saudara-saudara. Tetapi ketika lahirlah seorang Abraham yang bapak orang beriman, kenapa dia bisa dikatakan orang beriman? Karena sebelum Abraham itu terjadi namanya masa kekosongan. Tuhan Yesus tidak berbicara, Allah tidak berbicara kepada umatnya selama beratus-ratus tahun. Ya kan, artinya seperti kita aja. Kita kalau misalnya kita nggak ada siapa-siapa, kita nggak ada teman ngobrol, kita tidak ada yang ngobrol, jangankan sampai beratus-ratus tahun, 1 bulan nggak ada yang ngajak kita ngobrol di rumah aja, kita bisa pusing. Kita bisa seperti kayak hilang arah, nggak ada, apalagi nggak ada handphone lagi kan. Kita benar-benar bisa hilang arah, kita pikir kita bisa kayak kosong gitu. Tetapi Abraham lah yang tidak mendengarkan perintah Tuhan, belum tahu apa sih suara Tuhan seperti apa. Dia dikatakan sebagai bapak orang yang beriman, itu tuh nggak salah gitu kan. Saya dapat firman ini itu dari Bapak Pendeta Yohanes Panjaitan, dia luar biasa sekali gitu. Dia bercerita seperti ini. Abraham itu kan seorang manusia yang lahir di zaman setelah kekosongan Allah yang tidak pernah berbicara lagi kepada manusia. Padahal zaman dulu itu Allah itu selalu ngomong gitu kepada Adam, kepada anak-anak, keturunan segala macam, semua bicara. Lalu setelah ada masa kekosongan selama berapa ratus tahun, Bapak Abraham tidak pernah mendengar dari dia lahir sampai dia tua, tetapi dia mendengar. Akhirnya Tuhan berbicara lagi pertama kali kepada Abraham. Nah, ini ceritanya nih. Jadi kita sebagai yang sekarang nih, kalau kita dengar suara Tuhan kayak ini benar gak ya? Ini benar gak ya? Ini suara Tuhan atau suara iblis kita mendengar. Tetapi Abraham malah percaya. Saya yakin ini pasti adalah perintah Tuhan. Nah, inilah tidak disalahkan lagi. Abraham sebagai bapak pertama, bapak orang beriman. Dia itu yakin dan percaya walaupun dia tidak pernah mendengar ini suara dari Tuhan, tapi dia percaya ini adalah suara Bapa. Dia mendengarkannya segala macam, dia mendengarkannya. Jadi akhirnya dia dinobatkan sebagai bapak orang yang beriman, yang percaya, ya kan? Dan dia juga janji kepada Abraham keturunannya akan diselamatkan. Kita ini semua adalah keturunannya Abraham, bapak segala bangsa gitu kan. Kita semua di sini yang percaya pasti selamat. Saya percaya yakin dengan ini. Nah, jadi tujuannya Tuhan Yesus lahir itu adalah untuk menyelamatkan kita. Nah, bayangin saudara-saudara, kalau misalnya kita lahir sebelum zamannya Abraham, kita nggak selamat, gitu. Tuhan belum berkata orang yang sebelum Abraham itu akan diselamatkan, tetapi kita tuh harus bersyukur, amat sangat bersyukur. Zamannya Abraham aja Tuhan Yesus sudah berkata, seluruh keturunan di bumi itu akan banyak seperti bintang di langit, seperti banyaknya pasir di pinggir lautan. Jadi artinya banyak sekali keturunannya yang diselamatkan. Nah, jadi bagaimana caranya Abraham dapat memberkati atau menyelamatkan seluruh bumi? Mulai keturunannya, yakni Yesus Kristus yang datang ke dunia sebagai manusia. Ini di Galatia ayat 16. Nah, jadi diceritakan bahwa Abraham itu mungkin dianya sendiri nggak akan bisa menyelamatkan semuanya, tetapi Allah udah bilang kepada dia bahwa anak-anak itu akan selamat, semuanya akan selamat. Engkau nggak usah khawatir, ya kan? Pasti orang-orang tua di sini pengen anaknya hidupnya sukses. Amen. Pasti anak-anak di sini pengen keturunannya semuanya selamat, jadi orang pintar, pandai, hebat, luar biasa lah. Bapak kita juga begitu, saudara-saudara. Bapak kita itu, yaitu bapak kita, orang tua kita. Tuhan Yesus itu orang tua kita, ya kan? Tuhan Yesus pasti pengen lah lihat anak-anaknya itu hidupnya bergelimang harta, terus pengen anak-anaknya kayaknya dapat pendidikan yang terbaik, gitu kan? Justru, tapi kenapa kayak mungkin satu dari kita ada yang merasa kayak saya tidak merasakan seperti itu, saya tidak kok nggak dapat hal-hal yang seperti itu. Karena kita nggak percaya sebenarnya. Kalau kita yang benar-benar percaya, kalau benar-benar kita yang mengerti, dan kita menganggap Tuhan Yesus sebagai Bapa kita tinggal minta kok, gitu. Nggak usah takut kayak, udah, jangan dulu, ya kan? Mungkin waktu saya kecil, saya minta sama orang tua saya minta sama bapak saya kayak, ini cerita waktu saya kecil, kesaksiannya sedikit.
Kayak, Pak, Ma, aku minta uang jajan dong. Padahal udah minta uang jajan pagi-pagi udah minta uang jajan gitu. Mungkin dikasih 2.000. Oke, dikasih. Nah, ini Bapak ngasih nih, gitu kan. Terus habis itu pulang sekolah minta lagi dong, Pak, jajan. Pak, minta jajan lagi dong. Tadi kan udah. Kan tadi pagi udah dikasih jajan. Kok minta lagi? Nah, itu mungkin orang tua kita. Kalau Bapak enggak. Ya kan? Kita bilang berdoa lah ya kita ya sama-sama ya. Kayak Tuhan, aku minta hidupku diberkati, disejahterakan semuanya. Ya kan? Kita minta, kalau kita haus kita bilang kayak sama Tuhan, Tuhan, aku minta dong segelas air buat aku haus mau minum Tuhan. Tuhan tuh nggak cuma kasih segelas air gitu. Kalau kita minta sama orang tua kita, all you can eat, makan sepuasnya gitu. Mau makan sampai mana apalagi? Tuhan tuh yang kayak gitu. Tuhan itu tuh gak milih-milih gitu. Tuhan tuh ngasih itu nggak, ya ini jajan kamu ya 1.000, 2.000. Enggak, Tuhan tuh kasih. Mau jajan apa? Kartu yang limited gitu, unlimited gitu. Tinggal gosok-gosok, gesek-gesek sama sini, kita bisa beli apa segala macam. Kita bisa beli rumah satu kompleks, satu gang, kita punya semua. Tuhan tuh bisa. Tuhan tuh bisa, nggak ada yang nggak bisa buat Tuhan gitu kan. Saking luar biasanya. Nah itulah janji Tuhan kepada Abraham bahwa semuanya itu akan diselamatkan. Jadi kita nggak usah khawatir lagi saudara-saudara. Lalu lanjut, karena waktu sudah mepet sekali. Tidak nyangka ya saya bawa film panjang. Oke, tujuannya terakhir adalah beribadah kepada Tuhan secara benar. Nah inilah masih pergumulan dalam hati saya sendiri sebenarnya. Bagaimana sih ibadah yang benar? Bagaimana beribadah yang salah? Kenapa kita masih dianggap beribadah yang salah? Jadi di ayatnya yang Lukas 1, pas di ayatnya 74 sampai 75, ini kita akan baca ya. Boleh dibantu buka Lukas 1 ayat 74 sampai 75. Kita coba baca bareng-bareng karena ini penting banget. Karena banyak sekali kita Natal hanya cuma datang ke gereja, merayakan Natal, udah beres. Pulang, Merry Christmas, Merry Christmas. Yang anak-anak dapat hadiah, udah pulang, habis itu selesai. Dan kita tidak merasakan Merry Christmas lagi. Tidak. Inilah ibadah yang sesungguhnya. Bahwa tujuan terakhir kedatangan Tuhan Yesus ke dunia adalah agar kita dapat beribadah kepada Tuhan dengan benar. Ya kan? Udah? Bisa dibuka? Lukas 1 ayat 74 sampai 75. Kita baca bareng-bareng. Satu firman Tuhan ini yang sangat luar biasa. Bisa dibantu buka, kalau tidak saya coba bacakan sebentar. Saya sudah ada ininya. Nah ya, Lukas 1 7. Oke, Lukas 1 ayat 74 dulu, Lukas 1 ayat 74. Supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut. Pertama ini dulu, 74. Supaya kita terlepas tangan dari musuh dan beribadah kepada tanpa takut, ya kan? Siapa di sini yang tahu ada terjadinya ini ibadah yang di luar sana, yang ramai-ramai sekali, yang berkumpul, ya kan? Kalau nggak gini deh, simpelnya, pada zaman COVID 2020 ya, kalau nggak salah, 2020 sampai 2022, kita namanya ibadah itu semuanya web, ya itulah. Ibadah secara online. Kenapa? Karena kita takut kena COVID, takut kita kena sakit penyakit, gitu kan. Takut kita nanti kalau sakit gak sembuh. Nah, ibadah dapat beribadah kepadanya tanpa takut. Kalau kita percaya kepada Tuhan, ya kan, inilah ibadah yang sesungguhnya. Kita bisa ibadah dengan tenang, tanpa adanya takut, tanpa ada terganggu pikiran kita. Nah, ini adalah ibadah yang benar. Ya kan? Selain itu, ibadah kalau saudara-saudara yang datang ke gereja yang punya masalah, mungkin selama di gereja, sementara kalian, saudara-saudara di sini semuanya pasti membawa persoalan dari rumah. Mungkin ada yang kontrakan udah mau habis, ada cicilan, listrik di rumah, ataupun anak sekolah, ataupun ntar malam makan apa, siang makan apa, besok makan apa ya, atau enggak bagaimana ya ekonomi, kehidupan keluarga, ataupun persoalan pasti ada. Saya pun ada, pasti ada. Tetapi kalau kita ya kan mengerti artinya Natal, bahwa kita terus beribadah dengan benar, lepaskan, tanggalkan semuanya, bebaskan pikul salib maksudnya bebaskan beban hidup kita taruh dulu di rumah, kita ibadah dulu, kita
happy dulu, kita angkat puji-pujian, penyembahan, lepasin semuanya. Inilah kelegaan yang benar. Jadi kita nggak usah khawatir, kita nggak usah takut lagi. Nah, di ayat 75-nya bisa ditampilkan? Dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Amin. Jadi tujuan terakhir itu kedatangan Tuhan Yesus itu supaya kita beribadah dengan benar. Pertama yang benar itu adalah kita nggak takut kalau kita lagi ibadah. Kita nggak akan takut hidup kita itu akan susah seumur hidup. Nggak akan. Justru seumur hidup kita nggak akan takut lagi. Tuh. Dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Melalui kedatangan Yesus ke dunia, kita tidak lagi beribadah secara legalistik, tidak lagi dibatasi oleh ruang seperti halnya bait suci Israel. Pada zaman dahulu kalau kita mau beribadah, kita harus semuanya berbondong-bondong jalan kaki ataupun zaman dulu nggak ada kendaraan, jadi semuanya ngumpul di bait suci orang Israel. Tetapi sekarang kita di rumah kita sendiri pun kita bisa beribadah tanpa takut, tanpa adanya mungkin yang kita tahu ya. Saya pernah dengar baca berita, saya lupa di mana, bahwa sedih sekali gitu saudara-saudara kita di luar sana yang lagi ibadah tuh kena serangan teroris, kena bom, tuh kasihan banget gitu. Jadi mereka yang mau ibadah, aku takut nih ke gereja, takut kok ke gereja yang tak dibom, atau enggak, aku takut nih kalau misalnya ke gereja ini nanti saya tersebar penyakit, ya kan? Inilah Tuhan Yesus lahir, tujuannya supaya kita itu bisa beribadah dimanapun kita ada. Dimanapun kita berada, walaupun itu di rumah sendiri, Tuhan Yesus itu tetap menganggap kita itu sebagai ibadahnya. Jadi ibadah kita itu benar di mata Tuhan. Jadi kita itu nggak akan takut lagi. Seumur hidup kita, dimanapun kita berada, sampai dari kita lahir sampai kita akhirnya meninggalkan dunia ini, kita ibadah, walaupun di rumah sakit sekalipun kita beribadah, itu dianggap benar di mata Tuhan. Karena Tuhan Yesuslah yang telah cap legal kita, hidup kita, cap hati kita, pikiran kita, dimanapun kita berada, dimana kita memuji. Bahkan saya sendiri aja ya, nggak tahu sih ini benar apa salah, cuma buat saya ini benar. Saya di WC aja, mungkin lagi buang air kecil atau buang air besar, saya sambil memuji-muji karena saya nyanyi, teriak-teriak, karena happy gitu loh. Nah, berarti artinya dimanapun kita berada, dalam keadaan apapun, mungkin sakit perut ataupun lagi sakit nggak enak badan, mungkin anak saya yang waktu itu masuk rumah sakit sampai masuk ke NICU yang harusnya saya depresi gitu, tetapi saya udahlah puji-puji aja lah, muliakan nama Tuhan di mobil ya, sedih pasti. Keadaan saya itu saat sedih, takut, di satu sisi saya takut, tapi terlebih lagi Tuhan Yesus kan udah janji kepada kita tuh harus beribadah dengan benar, yaitu tanpa takut dan keraguan, tanpa adanya masalah. Tinggalkan semuanya. Masalah pasti ada, boleh terjadi, tapi waktu ibadah kita fokus, kita minta sama Tuhan, Tuhan beban ini keberatan, tolong dong angkat dikit gitu. Pasti diangkat, percaya sama saya. Inilah yang membuat kita beribadah kepada Tuhan itu secara benar. Jadi kita beribadah kepada Allah dalam roh dan kebenaran dengan segala totalitas hidup kita. Itu ada di Yohanes 4 ayat 4 yang nanti bisa dibaca. Dalam konteks akhir zaman, hal ini juga dapat mencakup ibadah kita dalam kehidupan kekal di surga. Ibadah yang sesungguhnya yang tak mungkin ada di dunia. Nah, kita udah sampai di akhir pembahasan bahwa ibadah yang sesungguhnya yang tidak pernah kita rasakan ketika Tuhan Yesus yang udah lahir, yang udah memateraikan kita, yang pasti kita meninggalkan dunia, kita akan mungkin masuk sebuah pintu. Di pintu itu akan dijagai kayak, kamu percaya Tuhan Yesus gak? Saya percaya dia Juru Selamat. Kita kasih buku kita itu udah dimateraikan, oh nih anaknya Tuhan Yesus, wah enak nih, udah ada materainya. Kita masuk ke surga. Sampai di surga diceritakan dalam Alkitab ini, kita akan memuji bersorak-sorai seumur hidup. Dan gak akan pernah kita rasakan seperti dunia ini. Di dunia mungkin kita bisa duduk, ya kan? Kalau berdiri, muji-muji, aduh capek mau duduk. Tapi kalau ketika udah di surga, kita tuh melayang-melayang saudara-saudara. Kita mau bebas, mau ngapa-ngapain, kita berada dekat Dia. Nah itulah ibadah sesungguhnya, ya kan? Ibadah yang hanya bisa kita dapatkan dari Natal ini, Sang lahirnya Juru Selamat. Bagaimana kalau misalnya Sang Yesus tidak lahir? Nah ini kan pasti yang kita nggak pikirkan ya. Kalau Tuhan Yesus nggak lahir, tidak mau menyelamatkan kita, sebenarnya Dia ada pilihan sebenarnya. Saya yakin Dia ada pilihan kayak, nanti aja lah dulu lah, lahirnya lah, belakangan lah, tunggu umat-umatnya nggak ada dulu lah, sampai habis dulu, punah dulu, baru saya bikin baru lagi. Atau enggak Dia bisa berbuat seperti
Zamannya Nabi Nuh, udah hancurkan dulu semuanya. Hancurkan, buat dunia baru, bener-bener baru, orang dari Adam versi 2 gitu kan. Tapi enggak, dia terlalu sayang. Dia terlalu sayang sama anaknya, dia tuh nggak sabar gitu. Aduh, aku tuh pengen nyelamatin anak-anak aku nih. Makanya dia buru-buru segera lahir gitu, ya kan? Bisa aja dia lahir di sekarang, zaman sekarang, ataupun nanti. Nah, makanya Tuhan Yesus itu akan datang lagi kedua kalinya untuk menjemput kita, ya kan? Ya, bisa jadi Natal ini adalah Natal terakhir kita, karena kita akan langsung dibawa kayak ini kereta nih, kereta ekspres. Ya kan, kalau di Jakarta ada tuh kereta Wus dari sini sampai Bandung, cuma bentar doang, 30 menit. Wah, kalau naik keretanya Tuhan Yesus, kalau yang ketinggalan ya udah, wassalam, bye bye gitu, tinggal. Tetapi kalau kita percaya sama Tuhan Yesus, wah, keretanya kita lebih cepat lagi. Kita tutup mata, set, buka, udah di surga. Bisa jadi loh seperti itu, saudara-saudara. Secepat itulah kita. Makanya tujuan Natal ini tuh banyak sekali ya. Ini nggak bisa dipukul ratakan kejadian saya dengan kejadian saudara, tetapi makna Natal itu sesungguhnya adalah bagaimana kita mengingat bahwa banyak sekali yang terjadi dalam Natal itu, ya kan? Naikkanlah doa-doa kita, puji-pujian kita kepada Sang Tuhan Yesus kita. Dia yang udah baik hati sekali, udah membuat kita selamat, membuat kita bahagia, membuat kita tuh terbebas dari dosa. Oke, sekian firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari ucapkan kepada kiri kanan saudara Anda, walaupun belum Merry Christmas, tapi ini adalah bulannya Merry Christmas. Merry Christmas kepada semuanya. Merry Christmas semuanya. Ya, segera kita akan menyaksikan tahun baru. Merry Christmas, Merry Christmas. Oke, saya undang kepada tim pemusik untuk naik dan kita akan menutup ibadah kali ini. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan, Kau telah mengajarkan kepada kami bahwa arti Natal, maknamu ya Tuhan. Banyak sekali ya Tuhan yang boleh terjadi ya Tuhan, dari zaman dahulu, dari perjanjian baru hingga perjanjian lama sampai sekarang ya Tuhan. Engkau memberkati kami selalu, menyertai kami selalu ya Tuhan. Kami bisa mengerti apa kata dari Merry Christmas Natal ya Tuhan, dan kita juga mengerti, paham makna dan tujuannya ya Tuhan, bahwa di semua ini adalah ada pengorbanan Engkau yang luar biasa ya Bapak, sebagai anak yang dari Allah Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, biarkanlah pelajaran pada pagi hari ini ya Tuhan bisa menguatkan kami semua ya Tuhan, dan mengerti arti Natal ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Saya kembalikan kepada hambanya. Cek. Ya. Haleluya. Beri kemuliaan sekali lagi buat Tuhan kita yang luar biasa. Amin. Ya, Tuhan Yesus berkati semuanya, diberkati oleh firman Tuhan. Lambaikan tangannya yang di ujung. Oke, kita percaya ya, firman Tuhan selalu memberkati kita semua. Amin. Tanpa firman Tuhan kita bisa lemes. Kita percaya Tuhan Yesus beserta kita semua. Haleluya. Kita ucapkan terima kasih kepada hambanya Bapak Patrick. Kita percaya Tuhan akan pakai terus lebih luar biasa, dan Tuhan berkati selalu. Amin. Oke, tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya undang untuk hambanya dan kita bersatu hati dalam doa. Bapa kami yang baik Tuhan, terima kasih dan terima kasih Tuhan buat semua berkat kasih karunia-Mu hingga saat ini. Kami rasakan sungguh luar biasa Tuhan. Firman yang sudah Kau taburkan sangat memberkati kami semua Tuhan. Dan biarlah hidup kami Tuhan sepenuhnya menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang luar biasa di dalam kehidupan ini Tuhan. Segala kesempatan yang Kau berikan Tuhan bagi kami sungguh sangat berharga Tuhan. Kami percaya Tuhan untuk siang hari ini Tuhan, kami akan memberikan yang terbaik Tuhan dari berkat-Mu yang sudah kami terima Tuhan. Kami akan menaburkannya di dalam rumah-Mu, di gereja Betani Jemaat Immanuel Tuhan. Kami percaya apapun yang diperlukan dan dibutuhkan di dalam rumah-Mu ini Tuhan, Engkau yang menyediakan semuanya Tuhan. Dan Engkau yang memberkati hamba-hamba-Mu Tuhan yang sudah menaburnya Tuhan, baik di dalam perpuluhan, persembahan, apapun yang ditaburkannya. Engkau Bapa yang Maha Tahu Tuhan, biarlah berkat-Mu selalu tercurah atas mereka Tuhan,
yang sudah menaburkannya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami pada siang hari ini siap untuk memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Bagi kita yang percaya dan selalu diberkati, sama-sama katakan amin. Haleluya. Sambil persembahan dijalankan, kita naikkan itu lagi. Ucaplah dan ingatlah. Buat persembahannya, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Pengumuman pada siang hari ini, ya, ibadah fellowship sudah mulai libur. Nah, ya, untuk hari Senin dan Rabu ibadah fellowship diliburkan. Nanti sampai tiba waktunya kita akan umumkan lagi. Oke. Dan ibadah som terakhir tanggal 20 ya. Som diadakan langsung dari sinode, pendaftaran terakhir tanggal 20. Ya, saya mohon untuk semua yang belum ikut som, ya, untuk mendaftarkannya, maju di dalam Tuhan. Amin. Ya. Untuk semua ibadah, doa fajar dan WBI untuk sementara diliburkan. Ya, nanti kita umumkan kembali. Dan untuk setelah ibadah raya ini kita ada latihan untuk WBI ya. Setelah makan siang, para kaum ibu jangan pulang dulu, kita mau latihan. Oke. Dan itu aja pengumuman pada siang hari ini. Untuk anak-anak youth mungkin ada mau dekor-dekor tambahan lagi, jangan pulang ya. Mari kita sama-sama menghias rumah Tuhan di tempat ini yang Tuhan sudah sediakan. Ya, kita berkarya demi rumah Tuhan yang Tuhan sudah sediakan. Amin. Oke, kita akan mengakhiri ibadah. Ya, shalom saudara. Ya, kami, ya, saya sebagai gembala di tempat ini dan seluruh pekerja mengucapkan selamat kepada wisudawan, wisudawati yang telah ditakbiskan lulus SOM, yaitu Sekolah Orientasi Melayani yang diadakan di Korda Sejabodetabek dengan Bapak Insinyur Andreas Kurniawan. Ya, saya mengharapkan semua terus bertumbuh saudara. Dan selanjutnya SOM ini SOM dibuka, tapi ini akan diadakan langsung dari sinode. Ya, bagi saudara yang ingin rindu untuk melayani lebih dalam lagi, bisa mendaftar sampai tanggal 20 Desember. SOM ini akan diadakan perdana ini tanggal 17 Januari. Jadi diajarkan secara online dan secara langsung oleh sinode. Lalu yang kedua, saudara, ini kita ada program yaitu homikletika
dengan yaitu cara berkhotbah. Ini bagus sekali saudara. Nah, bagi saudara yang berminat, saya ingin melihat siapa saja yang berminat saudara. Saya mengharapkan anak-anak muda pun ikut saudara. Ini sangat bagus. Bagus sekali untuk pelayanan, bahkan untuk nanti di dunia kerja ini sangat-sangat bagus. Kalau seandainya memang kita banyak peserta, ya saya akan mengajukan nanti ke Pak Korda dan nanti yang mengajar Pak Yohanes secara onsite, ya secara onsite di tempat ini. Ya, ambil kesempatan ini. Saya juga kalau seandainya ada kesempatan saya akan ambil juga saudara. Nah, tapi kalau seandainya pesertanya sedikit, ya saya nggak bisa adakan saudara. Ya, itu saja beberapa pengumuman. Minggu depan kita akan merayakan hari Natal. Makanya setiap ibadah, baik itu fellowship, lalu doa fajar, nanti untuk sementara diliburkan, khususnya doa fajar, ya kita doa masing-masing di rumah saudara. Karena kita fokus nanti hari Sabtu ini dekor secara final. Ini kita belum finalnya saudara, ini baru sebagian. Banyak sekali yang hal-hal yang tidak terduga itu akan terjadi di minggu yang akan datang. Makanya ajak ya saudara, saudara atau adik atau siapa untuk hadir untuk merayakan hari kemenangan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita bangkit berdiri untuk kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita naikkan satu pujian, Kau Allah yang besar. Haleluya. Ya Tuhan, karena kasih-Mu yang luar biasa terhadap kami ya Tuhan, kepada kami semua ya Tuhan, sehingga Engkau rela berkorban untuk menebus dosa-dosa kami ya Bapa. Terima kasih atas firman-Mu pada siang hari ini ya Tuhan, yang telah mengajarkan kepada kami tentang makna dan tujuan Natal kami di bulan Desember ini ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, semuanya itu ya Bapa, Engkau yang merancangkannya Tuhan, dan kami percaya rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera bagi kami semua ya Tuhan. Urapi ya Tuhan hamba-Mu yang telah Engkau utus ya Tuhan untuk menyampaikan kabar sukacita ini ya Tuhan. Bapak Patrick ya Tuhan, kami percaya Engkau jamah, Kau urapi beliau ya Tuhan, dimanapun beliau berada, jadikan menjadi anak-Mu yang luar biasa ya Tuhan, baik di dalam pekerjaan, pelayanan maupun di rumah tangganya ya Tuhan. Urapi istrinya ya Tuhan, terus ya Tuhan, biarlah istrinya terus menopang pelayanan Bapak Patrick dan aktivitasnya ya Tuhan. Anaknya Kau berkati ya Tuhan, kami percaya keluarga besarnya Kau berkati ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, di mana pada siang hari ini ya juga ya Tuhan,
Kami mengucap syukur ya Tuhan, Kau berkati kami semua ya Bapa. Kami percaya Kau menyertai kami di dalam setiap langkah kami, di dalam setiap apapun yang kami kerjakan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Kau berkati tim Praise and Worship pada siang hari ini yang telah mengantarkan kepada kami untuk masuk ke dalam hadirat-Mu ya Bapa. Kami percaya Kau terus ya Tuhan menyertai mereka ya Tuhan, baik talentanya maupun di dalam kehidupannya ya Tuhan, Kau sertai ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa untuk pemerintahan kami, bangsa Indonesia ya Tuhan. Berkati Bapak Jokowi Maruf Amin ya Tuhan, berikan kekuatan untuk menjalankan tugas-tugas kenegaraannya dengan baik ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, Kau berkati ya Tuhan sinode kami, Gereja Betani Indonesia ya Tuhan, dari Dewan Rasuli, para pengerja MPS ya Tuhan, Kau berkati ya Tuhan, sampai Korda ya Tuhan, Bapak Insinyur Andreas Kurniawan, Kau berkati di dalam setiap pelayanannya ya Bapak. Biarlah Gereja Betani Indonesia akan menjadi terus berkembang, bertumbuh dan menjadi kemuliaan nama Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, Kau berkati Bapak pembina kami, Bapak Pendeta Andreas Adi ya Tuhan, dimanapun beliau berada ya Tuhan, damai sukacita Kau curahkan di tengah-tengah keluarga besarnya ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Sebentar kami hendak berpisah satu sama yang lainnya Bapa. Kami percaya ya Tuhan, Kau hadir di tempat ini dan Kau yang akan memberkati kami semua ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menerima berkat-Mu. Mari saudara-saudara kita angkat kedua tangan kita, karena Tuhanlah yang memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan yang menyinari wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah pasanganmu, diberkatilah anak-anak dan cucu-cucumu, diberkatilah orang tua dan mertuamu, diberkatilah setiap pelayananmu, aktivitasmu, usahamu, pekerjaanmu, dimanapun kau berada, kau akan menjadi kepala untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Kehidupanmu akan terus naik karena Yesus Kristus yang akan menyertai engkau untuk selama-lamanya. Terimalah berkat-berkat dari Allah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus melalui persekutuan yang manis dengan Roh Kudus. Mulai siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Bagi kita yang telah menerima berkat, mari sama-sama katakan dengan iman kita, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, berkat. Tuhan memberkati. Jadi kita bersatu hati kembali untuk makanan dan minuman sudah disediakan. Haleluya Yesus. Bapa kami yang baik Tuhan,